Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke validitas konstruk ya, ancaman terhadap validitas konstruk ya, bagian kedua. Nah, ancaman terhadap validitas konstruk bagian kedua ini dari poin 8 ya, reactivity to experimental situation sampai treatment diffusion. Baik, kita mulai saja. Nah, yang pertama adalah reactivity to experiment situation. Jadi ini ancaman terhadap validitas konstruk yang terkait dengan reaksi partisipan terhadap eksperimen gitu ya. Jadi individu secara aktif itu menginterpretasi kondisi dalam treatment gitu ya. Nah, bentuk variasinya itu beragam ya. Partisipan itu bisa menduga ya, tujuan menebak gitu ya, apa yang tujuan dari penelitian ini gitu ya, dan berusaha membantu ya, dalam tanda kutip ya, membantu eksperimen dengan menampilkan perilaku yang diduga diinginkan oleh eksperimenter gitu ya. Nah, ini partisipan itu bisa mendapatkan petunjuk gitu ya dari kualifikasi yang diminta peneliti ya dalam kriteria inklusi gitu ya. Jadi ketika mereka membaca persyaratan itu, mereka mendapat petunjuk gitu ya. Nah, ini juga termasuk efek placebo gitu ya, merasa dinilai, sedang dinilai expert, merespon agar dinilai kompeten dan sehat misalnya. Kemudian bereaksi karena diberi obat ya, walaupun tidak ada isinya ya, atau isinya biasanya hanya karbohidrat level kecil ya, atau gula level kecil gitu. Nah, ada beberapa langkah preventif ya di sini untuk mengurangi reactivity atau experiment situation ya, membuat dependent variable tidak terlalu mencolok ya dengan mengukurnya di luar setting. Jadi sebelum eksperimen hari hanya itu sudah dilakukan pengukuran gitu ya. Kemudian outcome diukur dengan jeda waktu ya, tidak pada hari tes itu, hari eksperimen itu ya. Ini otomatis ini sangat terbatas pada konstruk-konstruk tertentu ya, yang memang efeknya itu akan stabil gitu ya, efek dari intervensinya itu stabil hingga jeda waktu tertentu gitu ya, lebih panjang gitu. Kemudian menghindari pretest yang memberi petunjuk tentang outcome yang dituju gitu ya. Ini saya pikir ini cukup jelas ya. Kemudian melakukan standarisasi atau mengurangi interaksi partisipan dengan eksperimenter. Nah, sebenarnya masih banyak lagi metode preventif lainnya ya, seperti masking ya, blending itu jadi masking itu si partisipan tidak tahu ya, atau eksperimenter yang administrasi itu juga tidak tahu tujuannya ini apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa strategi preventif ini yang bisa dibaca lebih lanjut ya di chapter 3-nya Sediscook and Campbell ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah experimenter expectancies ya. Nah, ini harapan dari eksperimenter itu bisa mempengaruhi outcome dari eksperimen ya. Nah, ini Pygmalion effects-nya Rosenthal dan Jacobson ini saya pikir ini cukup terkenal ya. Jadi harapan guru tentang pencapaian siswa itu bisa mengubah respon gitu ya. Jadi mungkin singkat aja ya di sini pada ekspektansinya Rosenthal dan Jacobson ini itu ada informasi ke guru bahwa ada siswa-siswa yang berbakat ya pada kelas yang diampu oleh guru tersebut gitu ya. Kemudian guru tuh diberi informasi nama-nama siswa yang berbakat tersebut gitu ya. Nah, pada akhir studi itu dilakukan pengukuran tes kecerdasan yang sama gitu ya. Siswa yang dianggap berbakat tersebut mendapatkan skor kecerdasan yang meningkat gitu ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan ke guru bahwa siswa-siswa tertentu itu berbakat itu adalah
informasi yang bohong gitu ya. Jadi siswa itu dipilih ya secara acak gitu ya oleh eksperimenter gitu ya. Nah, jadi di sini harapan dari guru ya itu mempengaruhi perilaku guru terhadap siswa gitu ya. Jadi guru memperhatikan, nah di sini tuh guru tidak boleh menyampaikan ke siswa ya bahwa siswa itu sebenarnya siswa yang terpilih atau siswa yang kecerdasannya tinggi gitu ya. Nah, tapi dari harapan dari guru itu mempengaruhi perilaku guru terhadap siswa gitu ya, memberikan perhatian lebih ya, membimbing pada waktu mereka ada kesulitan dia lebih membimbing gitu, memberikan waktunya lebih gitu ya. Nah, jadi siswa itu di sini bisa merasakan perbedaan sikap guru walaupun guru tidak bilang gitu ya bahwa mereka itu anak yang berbakat gitu ya. Jadi siswa menginternalisasi, menyukai ya label positif yang diberikan guru gini itu, dan ini berakibat pada kepercayaan diri yang lebih tinggi, self efficacy lebih tinggi. Nah, otomatis produktivitas yang lebih baik dari siswa tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah novelty and disruption effects ya. Jadi ini adalah efek dari pengenalan inovasi baru ya. Jadi kalau inovasi baru itu dikenalkan, maka akan akan menimbulkan excitement ya, energi, antusiasme gitu ya. Ini juga disebut juga Hawthorne effects ya. Nanti silahkan dicari ya di Wikipedia ya, Hawthorne effects ya. Nah, ini terjadi khususnya kalau sebelumnya tidak ada, hanya sedikit ya, tidak ada inovasi ya. Nah, tapi kalau sebelumnya itu ada inovasi dan berhasil ya, inovasi baru itu nanti kurang disambut ya. Jadi treatmentnya itu kurang efektif. Jadi inovasi di sini adalah kaitannya dengan yang di treatment yang di dalam eksperimen tersebut dinilai sebagai sebuah inovasi gitu ya. Nah, efek destruktif atau kerusakan itu bila inovasi yang diterapkan itu mengganggu keadaan yang sudah efektif gitu ya. Jadi inovasi tersebut juga akhirnya tidak efektif gitu. Jadi dia tidak, treatmentnya itu yang diharapkan itu cover ya, mewakili konstruk yang lebih tinggi ya, konstruk yang ingin diwakili, tapi ini terganggu oleh adanya kondisi inovasi sebelumnya gitu ya, yang ada di setting tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah compensatory equalization ya. Nah, ketika treatment menghasilkan hasil yang baik, administrator itu menolak inequality ya. Misalnya di sini jadi administrator di lapangan itu yang menolak kondisi yang tidak setara gitu ya. Jadi misalnya jadi perbandingan daycare biasa sama yang enhance ya, ini dicontohkan di Sedisco Campbell, penelitiannya Schumacher itu, karena daycare biasa itu menilai treatment yang pada treatment di enhance itu yang merupakan kelompok eksperimen itu menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi si administrator ini juga meningkatkan kondisi di daycare biasa gitu loh. Jadi nanti jadinya ini tidak tercapai ya perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu. Juga misalnya kalau di setting sekolah itu ada satu kelas dapat tambahan pembelajaran matematika. Nah, grup treatmentnya ada grup kelas lainnya yang kontrol itu seharusnya kan tidak mendapat pelajaran tambahan gitu ya. Namun karena guru di kelas kontrol ini menilai
bahwa tindakan itu tidak adil ya, kemudian dia secara mandiri menambah jam pelajaran gitu. Nah, jadi tujuan penelitian yang melihat kontras antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol otomatis di sini gagal gitu ya, karena dikompensasi dengan adanya pelajaran tambahan itu tadi, kompensasi dari administrator di lapangan itu. Oke, nah selanjutnya adalah compensatory rivalry ya. Jadi munculnya rivalitas ya terkait penugasan dalam kelompok gitu ya. Nah, jadi ini partisipan pada kelompok treatment dan kelompok kontrol itu penempatannya itu bisa menimbulkan kompetisi ya secara sosial gitu ya. Nah, jadi grup kontrol itu yang tidak mendapatkan treatment itu berusaha menunjukkan performa ya walaupun tidak mendapat treatment, jadi dia merasa terpicu gitu ya, terpacu gitu ya untuk melakukan kompensatori kesamaan gitu ya. Nah, contoh guru kontrak dan guru tetap gitu ya. Jadi kinerja guru tetap dibandingkan dengan kinerja guru kontrak gitu ya. Guru kontrak itu yang mendapatkan insentif sesuai dengan kemajuan belajar siswa gitu. Jadi si guru tetap itu merasa terancam ya dengan kehadiran guru kontrak ya. Nah, kemudian berusaha meningkatkan kinerja mereka gitu. Nah, hasilnya otomatis kontras itu jadinya tidak terlihat di sini karena kondisi yang harusnya itu tidak ada perubahan, di sini guru tetap jadinya merasa ada kompetisi yang dia harus menampilkan juga performa yang baik gitu ya. Nah, ancaman terhadap validitas konstruk ini bisa diatasi dengan metode kualitatif ya, seperti wawancara tidak terstruktur ya, observasi langsung ya untuk mendeteksi adanya ancaman gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan perbandingan dengan performa kelompok kontrol pada tahun sebelumnya gitu ya. Jadi nggak pada guru tetap saat ini, tapi kinerja guru tetap setahun sebelumnya gitu. Itu salah satu strategi yang saya pikir sangat terkait dengan konstruk penelitian ya. Nah, kemudian yang ke-13 ada resentful demoralization gitu. Jadi ini merupakan kebalikannya dari compensatory rivalry ya. Jadi nah, kalau pada compensatory rivalry kan partisipan itu pada kelompok kontrol kan bersemangat ya mengalahkan kelompok eksperimen. Nah, pada resentful demoralization ini partisipan yang masuk ke kelompok kontrol itu merasa kecewa ya, merasa marah gitu ya, kehilangan semangat karena mereka merasa tidak menjadi individu yang terpilih gitu ya. Jadi lebih terpuruk, kemudian mempengaruhi juga hasil pengukurannya gitu ya, pengukuran outcome-nya gitu ya. Nah ini bisa juga terjadi di grup eksperimen ya, yang harapannya itu tinggi ya, kemudian dia kecewa ternyata treatmentnya itu tidak sesuai gitu ya, ternyata treatmentnya itu tidak sesuai harapan mereka gitu ya. Jadi misalnya pembelajaran metode baru itu lebih membosankan dari sebelumnya gitu ya. Nah ini jadi yang contoh konkretnya tadi ya, siswa yang misalnya pada satu kelas menjadi kelompok eksperimen, satu kelas lainnya menjadi kelompok kontrol gitu ya. Kelas siswa pada kelompok kontrol itu merasa kecewa ya, karena dia merasa siswa yang terpilih dari kelas sebelah itu lebih baik gitu ya dari mereka ya, yang tidak terpilih ya itu. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah treatment diffusion ya. Nah, ini partisipan mendapat perlakuan yang ditujukan ke kelompok lain gitu. Nah, misalnya ini contohnya pada terapi bisa ya, atau pada jadi misalnya
pelaksana treatment itu sama gitu ya. Misalnya di sini perbandingan antara behavioral terapi dan eklektik gitu ya, tapi disampaikan oleh terapis yang sama gitu ya. Nah, hal ini mengakibatkan difusi ya, treatment diffusion ya, karena proses terapi yang bersifat dinamis, terapis itu bisa lupa ya dengan proses terapi yang akan dilakukannya gitu ya. Jadi terapi behavior sama terapi eklektif, nah nanti akhirnya ini berbaur gitu ya dalam konteks terapi gitu ya. Nah, oke, juga ini bisa terkait dengan kedekatan ya antara satu kelompok partisipan di kelompok kontrol dan kelompok eksperimen gitu ya. Jadi dia misalnya dalam sebuah perusahaan itu kelompok eksperimen itu mendapatkan perlakuan training tertentu, kelompok kontrol itu tidak gitu. Nah, kelompok kontrol itu mendapatkan informasi gitu ya bahwa pada kelompok eksperimen ini mendapatkan training ABC. Nah, kemudian dia berusaha juga ingin tahu gitu ya, ini apa sih isinya training ABC ini itu. Nah, jadinya ini yang dinamakan treatment diffusion gitu ya. Jadi partisipan mendapat perlakuan yang ditujukan ke kelompok lain gitu. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.